Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Istiqomah dengan NIM 250404502014. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proses pembelajaran dan lingkungan belajar dalam mata kuliah Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Nah, materi ini sebenarnya sangat penting untuk kita pahami. Mengapa? Karena setiap hari kita juga mengalami yang namanya proses pembelajaran itu sendiri, baik di lingkungan kampus, sekolah, maupun di lingkungan sekitar kita. Jadi, di sini kita tidak hanya belajar mengenai teori saja, tetapi juga bisa mengaitkannya dengan pengalaman kita sehari-hari. Kalau kita berbicara tentang pendidikan, sebenarnya pendidikan itu punya peran yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang bisa berkembang bukan hanya dari segi pengetahuan saja, tetapi juga sikap dan keterampilan. Nah, di dalam pendidikan itu ada yang namanya proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini menjadi inti karena disitulah terjadi interaksi antara guru, siswa, dan sumber belajar. Sekarang ini juga pembelajaran sudah berubah, tidak lagi hanya berpusat pada guru saja. Siswa juga dituntut untuk aktif, misalnya aktif bertanya, berdiskusi, atau menyampaikan pendapat. Selain itu, ada juga satu faktor yang sering kita anggap biasa saja, tetapi ternyata sangat berpengaruh, yaitu lingkungan belajar. Lingkungan yang nyaman bisa membuat siswa lebih semangat belajar, sedangkan lingkungan yang tidak mendukung bisa membuat siswa menjadi malas atau kurang fokus. Selanjutnya, kita masuk ke konsep dasar, yaitu belajar dan pembelajaran. Belajar itu adalah proses perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Jadi, belajar itu bukan hanya sekedar menghafal, tapi benar-benar ada perubahan dalam diri seseorang. Contohnya, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, atau dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Artinya, pembelajaran itu sudah dirancang sebelumnya oleh guru, sehingga tidak dilakukan secara asal-asalan. Tujuannya tentu agar siswa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, baik secara pengetahuan maupun sikap. Nah, dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang saling berkaitan. Kita bisa menganggapnya seperti sebuah sistem yang saling terhubung. Komponen tersebut meliputi antara guru, peserta didik, tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi. Misalnya, kalau tujuan pembelajaran tidak jelas, maka proses belajar juga tidak terarah. Kalau metode yang digunakan tidak sesuai, siswa bisa merasa bosan. Begitu juga dengan media. Kalau tidak menarik, siswa bisa kurang fokus. Jadi, semua komponen ini harus berjalan seimbang dan saling mendukung, agar pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya, kita masuk ke peran guru dan peserta didik. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Selain itu, guru juga harus mampu membimbing dan memotivasi siswa agar semangat dalam belajar. Di sisi lain, peserta didik merupakan pusat dari pembelajaran. Nah, setiap siswa itu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang dimana contohnya, ada siswa yang cepat memahami materi, ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Oleh karena itu, guru harus mampu memahami perbedaan tersebut agar pembelajaran bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi, media, metode, dan evaluasi.
Materi pembelajaran adalah isi yang akan disampaikan kepada siswa. Materi ini bisa berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Metode adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi, misalnya seperti ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Media digunakan sebagai alat bantu, misalnya gambar, video, atau PowerPoint, agar pembelajaran lebih menarik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah siswa sudah memahami materi atau belum. Contohnya seperti ulangan atau tugas. Evaluasi ini juga penting sebagai bahan perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar siswa yang dapat mempengaruhi proses belajar. Lingkungan ini tidak hanya berupa tempat, tetapi juga suasana dan hubungan sosial. Lingkungan belajar terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga adalah tempat pertama anak belajar. Sekolah adalah lingkungan formal untuk belajar. Dan masyarakat adalah lingkungan yang lebih luas untuk berinteraksi. Nah, selanjutnya adapun peran dari lingkungan belajar. Lingkungan belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan belajar siswa. Contohnya, jika siswa belajar di lingkungan yang tenang dan nyaman, maka ia akan lebih mudah untuk fokus. Sebaliknya, jika lingkungannya ribut, maka akan sulit untuk berkonsentrasi. Otomatis siswa terganggu. Lingkungan yang baik juga dapat meningkatkan motivasi belajar, membuat siswa lebih aktif, dan membuat mereka memahami materi dengan lebih mudah. Nah, jadi lingkungan bukan hanya pelengkap, tetapi sangat menentukan keberhasilan dari proses pembelajaran. Nah, masuklah kita pada bagian kesimpulan. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Selain itu juga, lingkungan belajar juga memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Jika semua komponen berjalan dengan baik dan didukung oleh lingkungan yang kondusif, maka pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai proses pembelajaran dan lingkungan belajar. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Materi ini juga sangat penting dalam dunia pendidikan, karena dalam proses pembelajaran kita tidak hanya bergantung pada guru saja, tetapi juga bagaimana memanfaatkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi bisa dikatakan keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi oleh bagaimana cara guru dan siswa dalam memanfaatkan sumber dan media yang tersedia. Di era sekarang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Hal ini menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Pembelajaran saat ini tidak lagi hanya berpusat pada guru, tetapi siswa juga dituntut untuk aktif dalam mencari dan memahami informasi. Selain itu, siswa juga diharapkan memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan bekerja sama. Nah, untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sumber belajar dan media pembelajaran yang beragam. Dengan adanya berbagai sumber dan media, proses pembelajaran bisa menjadi lebih menarik, tidak membosankan, dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, kita masuk ke pengertian sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar. Sumber belajar ini tidak hanya terbatas pada buku teks, tetapi juga mencakup lingkungan, manusia,
pengalaman, serta teknologi digital seperti internet. Contohnya, siswa bisa belajar dari guru, buku, video di internet, bahkan di pengalaman sehari-hari. Dengan adanya berbagai sumber belajar ini, siswa tidak hanya bergantung pada satu sumber saja, tetapi juga mengeksplorasi pengetahuan secara lebih luas dan mendalam. Hal ini juga dapat melatih kemandirian siswa dalam belajar. Selanjutnya, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa. Media berfungsi sebagai perantara agar pesan atau materi pembelajaran dapat diterima dengan lebih jelas dan mudah dipahami. Contohnya seperti gambar, video, PowerPoint, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Dengan menggunakan media yang tepat, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Misalnya, jika guru hanya menjelaskan secara lisan, mungkin siswa akan cepat bosan. Tetapi, jika ditambah dengan video atau gambar, maka siswa pasti akan merasa lebih tertarik dan lebih mudah dalam memahami materi tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi, sumber belajar dan media pembelajaran sering dianggap sama, padahal keduanya memiliki perbedaan. Sumber belajar adalah tempat atau asal informasi diperoleh, sedangkan media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan informasi tersebut. Contohnya, buku adalah sumber belajar, sedangkan PowerPoint adalah media pembelajaran. Walaupun berbeda, keduanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Tanpa media, penyampaian materi bisa kurang menarik. Dan tanpa sumber belajar, siswa akan kesulitan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkannya. Adapun beberapa jenis sumber belajar. Jadi, sumber belajar memiliki berbagai jenis. Yang pertama, sumber belajar cetak, seperti buku teks, modul, dan LKS yang mudah digunakan dan sistematis. Kedua, sumber belajar digital seperti e-book dan website yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja, kapan-kapan kita mau. Yang ketiga, sumber belajar lingkungan. Ini baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Yang keempat, sumber belajar manusia. Ini mencakup seperti guru atau narasumber yang memberikan penjelasan secara langsung. Dan yang terakhir adalah sumber belajar multimedia, seperti sumber belajar dalam bentuk video dan animasi yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Nah, dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, siswa dapat belajar secara lebih aktif, mandiri, dan juga kreatif. Teman-teman sekalian, tadi telah dijelaskan mengenai tentang jenis sumber belajar, sekarang masuk pada jenis media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran juga memiliki beberapa jenis. Media visual seperti gambar dan poster membantu siswa memahami melalui penglihatan. Media audio seperti rekaman suara membantu dalam memahami informasi melalui pendengaran. Media audiovisual seperti video menggabungkan keduanya sehingga lebih menarik. Selain itu, ada juga media digital seperti Zoom dan Google Classroom yang kita gunakan dalam pembelajaran online. Dan media interaktif seperti game edukasi yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Penggunaan media yang bervariasi sangat penting agar siswa tidak mudah bosan dan tetap tertarik dalam belajar. Kita masuk pada contoh penggunaan media. Salah satu contoh media pembelajaran yang sering kita gunakan adalah aplikasi WhatsApp. Aplikasi ini mudah digunakan oleh guru, siswa, dan orang tua. Begitupun juga dengan kalangan-kalangan masyarakat lainnya. Melalui aplikasi WhatsApp, guru ini dapat mengirimkan materi berupa video, gambar, maupun rekaman suara.
Proses pembelajaran biasanya dilakukan secara bertahap, mulai dari penyampaian materi, kemudian evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa, dan dilanjutkan dengan sesi refleksi. Jika siswa belum memahami materi, maka diberikan remedial, sedangkan yang sudah memahami akan diberikan pengayaan. Hal ini menunjukkan bahwa media sederhana pun bisa digunakan secara efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan sumber belajar dan media pembelajaran. Sumber belajar dan media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Keduanya dapat membantu memperjelas materi sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Selain itu, juga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar, karena pembelajaran itu kini menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Sumber dan media juga membantu siswa untuk belajar secara mandiri, karena mereka bisa mengakses informasi dari berbagai sumber. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih interaktif, mudah, dan tentunya efektif. Selanjutnya, dampak penggunaan sumber belajar. Penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran yang tepat memberikan dampak yang positif. Pembelajaran menjadi lebih efektif, optimal, dan efisien, karena materi dapat disampaikan dengan lebih jelas. Siswa juga menjadi lebih aktif, kreatif, dan tidak mudah bosan. Selain itu, pembelajaran juga menjadi lebih fleksibel, karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, terutama dengan adanya teknologi digital ini. Dengan demikian, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan lebih optimal. Nah, selanjutnya masuklah kita pada sesi kesimpulan, yang dimana dapat saya simpulkan bahwa sumber belajar dan media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses pendidikan. Sumber belajar merupakan tempat memperoleh informasi, sedangkan media pembelajaran adalah alat untuk menyampaikan informasi tersebut, yang dimana keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Jika digunakan dengan tepat, sumber dan media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas pembelajaran serta membantu siswa mencapai hasil yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi yang telah saya paparkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.